Jikalau silaturahmi kita tidak ingin terputus, adakah 100? Ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi al-mudhibil nisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adad ma ilmullah. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali. Amma ba'd. Fa hadhil muhtaram, yang pertama kali kita hormati bersama yaitu ayahanda daripada guru kita bersama yaitu Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah senantiasa melapangkan kuburan beliau, menjadikan kuburan beliau menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan meletakkan beliau di surga yang paling tinggi yaitu Jannatul Firdaus. Dan tak lupa pula kepada anak beliau yaitu Mudirul Ma'had Abu Muhammad Yayasan Ahmad Muhammad, sekaligus pembina majlis taklim yang penuh mubarakah ini, yaitu Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah senantiasa menyangkan umur beliau, menyehatkan badan jasmani rohani beliau, mengabulkan segala hajat-hajat beliau, karena salah satu hajat beliau yaitu menjadikan kota Makassar ini sebagai kota santri. Tak lupa pula kita bahagiakan yaitu para habaib, para asatid, dan para hadirin, dan para thalibul ilmi, dan para sohibi, dan para tokoh masyarakat yang Al-Fakir tidak sebutkan nama antum-antum semua, namun tidak mengurangi rasa takzim Al-Fakir kepada antum-antum semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang membawa kita dari zaman yang gelap sampai zaman yang terang benderang, yang dimana beliaulah yang membawa kita dari zaman naik onta sampai zaman naik mobil Alphard, yang dimana beliaulah yang membawa kita dari zaman yang awalnya dianggap aneh kemudian zaman yang kembali dianggap aneh. Ketahuilah wahai hadirin, Allah pernah mengancam seorang hamba yang memutuskan hubungan tali silaturahmi mereka. Dengan bagaimana? Dengan terhindarinya dari surga. Allah mengancam seorang hamba cukup membuat takut sehingga terhindarinya dari larangan yang disebutkan, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahimi. Rahul Bukhari wa Muslim. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surga. Siapa yang dimaksud seseorang tersebut di sini adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi mereka atau memutuskan tali pertemanan mereka. Sebagian ulama menafsirkan kalimat la yadkhulul jannata di sini bukan tidak masuk surga sama sekali wahai saudara. Akan tetapi kita dicuci dulu di dalam neraka sebagaimana kita melakukan perbuatan dosa. Sebab dosa memutuskan silaturahmi bukan sebagaimana dosa kekafiran yang mutlak. Akan tetapi dosa kekafiran dan kemaksiatan itu pun tergantung masyiatnya Allah, kehendaknya Allah. Jikalau Allah menghendaki kita disiksa karena kemaksiatan kita, maka Allah pasti akan menyiksa kita. Dan jikalau Allah menghendaki kita diampuni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan pasti Allah mengampuni kita wahai saudara. Dan bukan cuma tidak masuk surga, akan tetapi rahmatnya Allah saja tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang dimana kaum tersebut ada salah satu di antara mereka saling memutuskan silaturahmi. Enggak percaya? Ini nih hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimi. Atau kama qala, sesungguhnya rahmatnya Allah itu tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang dimana kaum tersebut ada salah satu di antara mereka saling memutuskan hubungan tali silaturahmi mereka. Seperti di zaman sekarang ini banyak para thalibul ilmi dan banyak para pencari rezeki di luar sana sudah saling melompok-lompokkan pertemanan mereka, sudah saling membedakan satu sama lain di antara mereka. Permisalan dalam memutuskan silaturahmi itu adalah mengelompok-kelompokkan pertemanan mereka. Di zaman sekarang ini ada perkelompokan namanya leping dan ada perkelompokan yang namanya bodrex, yang dimana keduanya ini dia suka saling benci, dia suka saling pukul, dia tidak saling suka, makanya dia suka saling berantem, dia suka saling busur-busuran. Makanya di dalam ini kita boleh ambil kesimpulan juga bahwa kita harus hati-hati dalam memilih teman. Karena ada pernah pepatah yang mengatakan jikalau kita berbaur dengan orang yang baik, pasti kita akan yang ikut baik juga. Dan jikalau kita berbaur dengan orang yang bobrok, pasti kita akan ikut bobrok juga wahai saudara. Makanya janganlah bermain-main dengan namanya memutuskan silaturahmi, karena memutuskan silaturahmi itu adalah dosa yang besar wahai hadirin dan wahai saudara. Sebagai penutup, ada satu hadis lagi yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatir rahimi mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Atau kama qala, memutuskan silaturahmi itu adalah perkara yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang memutuskan silaturahmi tadi ini wafat ada di ujung Ka'bah. Makanya percuma naik haji 1000 tahun, naik umrah 1000 tahun, akan tetapi selepas kita umrah, selepas kita haji, kita masih sama
kita masih saja memutuskan silaturahmi kita kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada para teman kita. Makanya di sini janganlah memutuskan silaturahmi kita, wahai hadirin. Karena jikalau kita memutuskan silaturahmi, kita juga tidak tahu kita mau minta bantuan ke mana saja, wahai saudara. Makanya dari itu, jikalau silaturahmi kita tidak ingin terputus, adakah 100? Mungkin ini saja yang Al-Fakir bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena berdirinya Al-Fakir di sini pertama kali, saya juga tidak pantas berdiri di depan antum-antum semua. Karena Al-Fakir masih di bawah daripada antum-antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.